Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel kebanggaan, channel yang ditunggu oleh teman-teman semua, subscriber dari Santri Farm, channel Santri Farm. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga saya doakan teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang selalu bersyukur dalam kondisi. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini kita tag video hari Minggu ya, Minggu siang tanggal 24 Desember tahun 2023. Nah, setelah ini kita akan menyambut tahun baru. Nah, teman-teman, di video ini kita akan sedikit membahas, kita akan berdiskusi dan sharing-sharing ya tentang merawat domba yang baru datang ya di kandang kita, terutama kandang teman-teman. Jika teman-teman sudah dapat domba yang baru datang, ya maka teman-teman harus melakukan SOP ini supaya teman-teman bisa dombanya sehat walafiat. Oke, yang pertama, ya domba datang, kita langsung lihat aja ya. Nah, domba datang, yang kita lakukan yaitu mencukur bulu domba. Nah, enggak mas, dilanjutkan mas, enggak apa-apa. Nah, santai aja mas. ini anak kandang artis dari kandang kita ya, namanya Gus Irul. Nah, teman-teman, ini domba jenis dari cross texel ya. Loh mas, domba cross texel itu cirinya apa ya? Ciri dari domba cross texel itu pertama dari bulunya teman-teman ya. Nah, saya akan mendekat teman-teman. Nah, ini bulunya ya, bulunya itu halus seperti wol ya, bulunya itu halus seperti wol, keriting ya. Nah, terus domba itu kulitnya tuh lebih cenderung warna merah ya. Nah ya, nah di samping itu juga ciri selanjutnya itu di telinganya. Nah, telinganya ini ya, dia itu seperti sensor ya, sensor. Terus kemudian apa lagi mas? Ini hidungnya, ini hidungnya itu berbentuk hurufnya Y ya teman-teman ya. Nah, Y. Nah, mukanya sedikit cembung. Nah, domba seperti ini bagus untuk breeding teman-teman. Nah, silakan Mas Rul dilanjutkan cukur dombanya. Nah, ini biasa ya. Jadi yang pertama yaitu domba harus dicukur dulu ya. Di karantina, kita mandikan, kita cukur sampai bersih. Jadi dia bersih dari parasit-parasit maupun kuman yang ada di dalam kulitnya. Nah, itu fungsinya dari kita mandikan dan mencukur. Oke, mas, setelah dimandikan sama dicukur terus diapakan? Nah, terus kemudian kita berikan suntik vitamin dan obat. Nah, obat bisa obat cacing ya, terus vitamin bisa bisa vitamin B kompleks atau B12 kalau saya pakai ini. Nah, ini tadi sudah saya siapkan ya teman-teman ya, vitamin B12 nya. Terserah teman-teman mau pakai apa ya vitamin B12 nya. Nah, biasanya kalau habis perjalanan ya, domba habis perjalanan jauh itu perlu ada recovery tenaga ya. Nah, kita menggunakan B12 biasanya sama ATP gitu ya. ATP nya bebas sih teman-teman pakai apa, bisa bioenergi atau segala macam ya. Kalau saya menyarankan cari yang suntik ya, injek ya, suntik. Supaya apa sih mas, kok suntik atau injek kok nggak pakai yang pil gitu ya, atau mungkin tablet gitu ya. Karena jika teman-teman menurut saya sama teman-teman peternak itu, kalau dengan suntik itu dia peredaran vitamin ataupun obatnya itu lebih cepat, cespleng lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya teman-teman katakan sakit gitu ya, dokter, ke teman-teman cucuk berangkat ke rumah sakit gitu ya, dokter saya minta saya sakit ini, obatnya apa, minta disuntik aja. Nah, biasanya obat suntik itu cespleng gitu ya. Seperti teman-teman ketika opname atau mungkin saudara ada yang opname itu kan, kalau di di rawat ini biasanya kan pakai ini ya, di obatnya itu maksudnya infus. Nah, pakai suntik itu biasanya cepat sembuh. Nah, kembali lagi domba itu di obatnya ketika datang itu disuntik gitu. Tetapi ada syaratnya teman-teman, harus diperhatikan. Disuntik obat cacing atau disuntik vitamin B12 ataupun ATP itu syaratnya satu, dia sudah mau makan ya.
jangan sampai kita suntik tetapi kondisi domba kambing kita itu dia belum nafsunya masih nafsu makannya masih penyesuaian lah, masih mini gitu ya. Itu jangan. Kenapa? Nanti kasihan dia sudah makannya belum lahap gitu, terus kemudian ditambah rasa sakit suntiknya, nanti kasihan. Nah, maka saran saya, domba datang berikan makannya terbaik ya. Nah, entah itu hijauan, konsentrat segala macam ya. Ketika dia sudah 1-2 hari, 3 hari sudah enakan makanannya ya, makannya sudah lahap, nah baru kita berikan suntik obat dan vitamin seperti itu. Oke. Nah, ini domba ya, saya coba praktekkan ya. Ini adalah vitamin B12 dan ATP. Nah, vitamin ini jenisnya untuk mengembalikan energi setelah perjalanan ya. Nah, disuntikan di mana, Mas? Nah, suntik obat ini, vitamin ini disuntikan di daging ya. Gampangannya cari daging yang tebal ya, kemudian disuntikan di situ. Kalau saya lebih suka di paha bagian belakang sih ya. Bukan paha samping ya, tapi paha bagian belakangnya. Oke. Mas prakteknya dong. Nah, oke, yuk kita langsung praktek ya. Nah, teman-teman lihat ini. Nah, ini teman-teman dekat ya. Ini yang bagian daging yang paling banyak mana, kan kaki ini ya. Nah, ini perlu kita suntik teman-teman ya. Bagian belakangnya ini daging kan ya. Nah, bagian belakang sini ini daging. Nah, kita suntik sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu teman-teman cara penyuntikan dari vitamin B12-nya. Oke, lanjutkan Mas. Oke. Nah, seperti itu Mas. Vitamin B12 ataupun ATP itu bisa disuntikan berapa kali dalam rentan waktu. Nah, kalau kita sambil jalan yuk supaya lihat kandang. Nah, kalau kita itu suntik B12 itu vitamin B12 bisa 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali begitu ya. Tapi kalau ATP itu tidak boleh sering-sering. ATP itu mungkin 1 bulan sekali jaraknya, atau mungkin 2 bulan sekali begitu ya. Nah. Terus kalau obat cacing itu juga nggak boleh sering-sering teman-teman ya, karena nanti juga dia punya zat yang berbahaya jika terlalu sering dikonsumsi oleh tubuh dari domba kesayangan kita. Jadi kalau obat cacing biasanya saya itu 3 bulan sekali, atau mungkin obat cacing itu ketika nanti dia pada masa setelah lahiran 6 bulan sekali ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kemarin sudah kita berikan domba-domba ini sudah kita berikan suntik vitamin ya, sama obat cacing. Ini siang ya, jadi saatnya mereka jam makan siang ya. Nah, mereka jam makan siang itu. Nah, itu yang jam makan namanya gembul. Nah, nolak sini kan, dia namanya gembul teman, jenis domba merino. Teman tertarik? Silahkan ya. Silahkan bisa tanya ke WA kalau tertarik untuk cari bakalan merino. Itu sudah kawin dengan dorper ya, sudah kawin dengan dorper satu saya. Oke. Ini. Nah, coba kita sekarang tengok kandang dari breeding kita. Nah, kalau ini teman-teman lihat, ini kandang ini yang saya tunjuk ini jenis Texel ya, tetapi dia lebih ke crossing teman-teman. Ini. Nah, ini. Dilihat dari bulunya. Nah, bulunya dia tuh kasar teman-teman. Nah, kasar. Tapi ya keriting gitu ya. Jadi bisa disimpulkan secara umum dia tekstil, tapi tekstil yang lebih banyak ke crossingnya, bukan kepada darah tekstilnya. Kalau lebih seperti itu. Hey, Brown, hey, Rocky, sini. Hey. Ini dorper S1 kita.
Hei. Nah ini baru satu kita. Ini bapaknya ini adalah full blood dari Australia ya, dan ibunya ini dari Sopas ya. Nah. Baik teman-teman, terakhir sebelum tutup, sebagai penutup ya, di dalam beternak domba itu perlu ada satu ilmu, yaitu domba itu punya sifat alami koloni. Jadi jangan sampai domba itu kita sekat-sekat seperti itu ya. Seperti mungkin teman-teman melihat kandang baterai seperti itu ya, jangan sampai, karena sifat alami dari domba itu adalah koloni. Maka seyogyanya teman-teman mempeternak itu dombanya harus berkoloni supaya tidak stres, supaya sifat alaminya itu ada seperti itu ya. Seperti itu teman. Mungkin itu saja dari saya. Semoga sedikit ilmu sharing-sharing ini menambah dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman peternak semuanya, di tetangga ataupun ke kerabat semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.